Selamat datang di Jelajah Kuliner, acaranya Maria Sukamto. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar teman-teman Jaker? Semoga sehat selalu jiwa dan raga. Kita sering terbius begitu saja melahap makanan tanpa banyak berpikir. Bagaimana asal-usul bahan makanan ini dan apakah asli tumbuh di Taiwan atau tumbuh di Indonesia. Nah, teman-teman, hari ini saya mengajak Anda menjelajahi jejak panjang terong dari India ke meja makan Taiwan. Pernahkah Anda melihat terong dan bertanya, sejak kapan sayur ungu ini hadir di meja makan kita? Hari ini dalam Jelajah Kuliner, kita akan menelusuri perjalanan panjang sang terong dari India kuno ke Tiongkok ribuan tahun lalu hingga akhirnya berakar kuat di tanah Taiwan. Sebuah perjalanan lintas benua, lintas zaman, dan lintas budaya. Kita telusuri terlebih dulu asal-usul terong. Ternyata terong bukanlah tanaman asli Tiongkok. Ia berasal dari kawasan Asia tropis, khususnya India, Myanmar, dan Asia Tenggara. Para ahli botani meyakini bahwa terong telah ditemukan dan didomestikasi di India kuno sejak ribuan tahun lalu. India bahkan hingga hari ini masih memiliki spesies terong liar. Awalnya, terong liar berukuran kecil dan rasanya pahit. Namun, melalui proses budidaya panjang, manusia memilih varietas yang lebih besar, lebih lembut, dan tidak terlalu pahit. Dari India, terong menyebar ke berbagai wilayah Asia. Lalu kapan masuk ke Tiongkok? Yaitu sekitar abad ke-4 hingga ke-5 Masehi, pada masa dinasti Utara Selatan. Terong mulai masuk ke Tiongkok. Catatan tertulis paling awal muncul dalam kitab pertanian terkenal dari dinasti Wei Utara, Pei Wei, karya Jia Xiji sekitar abad ke-6. Nama bukunya Qimin Yao Su. Dalam kitab tersebut sudah dijelaskan cara menanam dan memasak terong. Pada masa itu, terong disebut sebagai fou qiezi, artinya terong yang dimasak dengan minyak dan saus. Nah, dalam resepnya yang sudah cukup modern dari mata kita, terong diiris kotak-kotak, dimasak dalam minyak untuk menghilangkan rasa langunya, lalu ditiriskan dan ditumis bersama bawang pre, dan dibumbui dengan kecap, jahe, tidak ditambahi air. Jadi dalam bentuk setengah kering. Masakan ini mirip dengan masakan terong sekarang, yaitu terong diungkep dalam saus yang hampir sama, tapi ditambahi dengan tauco pedas. Rasa terongnya empuk, harum. Ini adalah pola masak kuliner vegetarian dalam zaman Wei Utara. Teman-teman, bayangkan, lebih dari 1.500 tahun lalu, orang-orang sudah menikmati terong tumis berbumbu. Pada masa dinasti Sui dan Tang, terong menjadi bahan makanan istana. Bahkan Kaisar Sui Yangti pernah menyebutnya dengan nama indah, yaitu Kunlun Zigua, labu ungu dari Kunlun. Pada awalnya, terong dianggap sebagai sayur eksotis dan bernilai tinggi. Namun karena terong itu mudah tumbuh dan tahan lama, perlahan-lahan terong menyebar dari dapur kerajaan ke meja makan rakyat jelata. Pada masa dinasti Ming dan Qing, variasi olahan terong semakin kaya. Dalam kitab
Zunseng Pa Qian tercatat, terong kukus gula, terong fermentasi, terong saus, terong asin. Dalam novel klasik Hong Lou Meng, bahkan ada hidangan terkenal bernama Jie Xiang. Ini merupakan olahan terong kering yang mewah ala bangsawan yang dicatat dalam buku Hong Lou Meng. Nah, bagaimanakah terong sampai datang ke Taiwan? Terong masuk ke Taiwan melalui para pendatang dari wilayah Tiongkok Selatan. Diperkirakan sejak masa dinasti Tang, sekitar abad ke-7, benih terong sudah dibawa oleh migran awal. Namun penyebaran luas terjadi sekitar abad ke-17. Bersamaan dengan gelombang migrasi dari Fujian dan Guangdong, iklim Taiwan yang hangat dan lembab sangat cocok untuk terong. Akhirnya, tanaman ini tumbuh subur, terutama di wilayah selatan seperti kota Kaohsiung, Pingtung, wilayah tengah dan selatan Taiwan. Cuaca di sana mirip dengan daerah tropis seperti di Indonesia. Dan sekarang terong dapat ditemukan sepanjang tahun di pasar Taiwan. Musim panen yang terutama biasanya antara bulan Mei hingga November. Tetapi sekarang karena budidaya semakin canggih, sepanjang tahun kita bisa menemukan terong, bahkan spesiesnya beraneka ragam. Terong-terong Jepang yang besar dan gendut juga bermunculan di Taiwan karena sudah bisa ditanam di Taiwan. Selama ratusan tahun, petani Taiwan melakukan seleksi dan pengembangan varietas lokal. Varietas terkenal antara lain terong panjang Pingtung, terong panjang Maci, lalu varietas unggul Kaohsiung nomor 2. Berbeda dengan terong bulat klasik Tiongkok kuno, Taiwan lebih dikenal dengan terong panjang ramping berwarna ungu tua. Itu adalah terong khas Taiwan. Nah, bagaimanakah tips memilih terong segar di Taiwan? Kita harus memilih warna ungu tua mengkilap, bentuknya lurus, bagian mata putih, di dekat tangkai terlihat jelas, tekstur terasa padat saat ditekan ringan. Jadi kalau sudah lembek, maka sebaiknya jangan dibeli. Cara masak terong di Taiwan sangat fleksibel sebenarnya. Beberapa cara yang sangat populer adalah terong tumis bawang putih. Potongan terong ditumis dengan bawang putih, kecap, dan sedikit gula. Dan orang Taiwan suka memasak terong dulu dalam minyak yang banyak, kemudian ditiriskan. Teksturnya lembut, sedikit manis, dan sangat cocok dengan nasi putih panas. Apalagi kalau ditambah dengan tauco pedas. Selain itu juga ada terong goreng tepung, dilapisi tepung tipis, digoreng hingga luar renyah, dalamnya lembut. Sering ditemukan di pasar malam. Ada pula terong kukus saus kecap. Terong dikukus, lalu disiram saus kecap bawang putih. Ya, cara ini lebih ringan dan sehat bukan? Dan juga ada terong dalam masakan Hakka, karena dalam tradisi Hakka, terong sering dimasak bersama daging cincang dan fermentasi kedelai. Rasanya kuat dan gurih. Fermentasi kedelai di sini mirip dengan tauco, tapi lebih khas karena ini adalah khas kuliner Hakka. Nah, teman-teman, lain kali kalau Anda memotong terong di dapur, ingat sayur sederhana ini pernah menjadi hidangan istana. Teman-teman, saya pamit dulu dari Jelajah Kuliner. Kita jumpa lagi di episode berikutnya.